Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ardi Bonsai. Kali ini di hadapan ini ada sebuah pohon amplas ya guys. Ini pohon amplasnya. Ciri-ciri pohon amplas itu daunnya gini ya guys. Daunnya hijau, kasar ya guys. Agak kasar, halus, bawahnya sedikit rata kasar, kemudian daunnya atasnya halus ya guys, mengkilap guys daunnya. Batangnya seperti ini, beda dengan fikus-fikus lainnya, jenis fikus lainnya. Batangnya lebih apa ya, menurut saya itu lebih mengkilap ya guys. Ini guys bawahnya. Ini buat teman-teman yang mau budidaya bonsai, pohon amplas bisa menjadi rekomendasi sebagai opsi untuk budidaya guys. Ini sebelumnya ya kalian pernah lihat, pernah diupload oleh channel Aditya Bonsai Art ya guys, pernah diupload beliau. Ini guys pohonnya guys, luar biasa guys. Ini ownernya, pemiliknya itu Pak Dedi ya guys, bukan punya saya tapi punya Pak Dedi ya guys. Luar biasa pohonnya, karya dari sebuah kesabaran guys. Ya lumayan ini guys, 5 tahun lebih ya guys usianya, dari gabungan ya guys. Ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa banyak guys. Tuh guys, banyak guys, besar guys ini pohonnya, luar biasa. Ini dari gabungan guys. Wah, sangat-sangat luar biasa ini guys, pohon amplas ini, amplas putih ya guys. Ini amplas putih jenis lokal ya guys, lokal kayak gini guys. Pohonnya guys, berakarannya luar biasa. Mohon maaf ya guys, rada gelap ini pengalamannya malam hari ya guys. Maaf juga kalau ada asap-asap sambil ngerok soalnya guys. Ini buat teman-teman yang mau budidaya bonsai, amplas ya, bisa menjadi salah satu opsi buat kalian yang mau budidaya bonsai. Yang penting kalau bikin bonsai ya harus sabar, telaten, karena bikin bonsai itu nggak mudah, perlu waktu yang cukup lama ya guys. Luar biasa pokoknya guys. Ini dia guys, pemilik channel Aditya Bonsai Art yang pernah mengupload pohon amplas ini ya guys. Bisa disaksikan di channelnya beliau. Jangan lupa subscribe ya guys channelnya dia. Yaudah. Terima kasih untuk teman-teman, semoga mau subscribe dan mensupport channel kami. Jadi ini adalah suatu pohon amplas ya teman-teman. Ini pohon amplas, dulunya cuman sebesar ini. Jadi ini 1 tahun yang lalu itu saya upload pohon ini, baru pemotongan ini sama merapikan batang, merapikan bekas potongan ini seluruh. Terus ini jadi kondisi pohon amplas dalam kondisi subur tapi sangat tidak sehat. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan bekas potongan itu tidak terkena sinar matahari, itu satu. Yang kedua, dia dimakan onggol, jadi penggerot batang itu hama ya? Iya, dimakan hama karena dia nggak pakai salep kambium. Kalau amplas diwajibkan pakai salep kambium ya teman-teman, terutama kalau dalam kondisi tidak terkena sinar matahari. Berarti sinar matahari berpengaruh ya mas? Berpengaruh mas, sinar matahari, air, terus pupuk juga kita harus disterilisasi dulu, disemprot fungisida atau apalah itu namanya yang buat membunuh
kotoran yang bakteri gitu. ya Bakteri. bakteri biar steril itu dulu dia. Ini guys. Jadi ini kondisi akarnya juga belum mapan ya teman-teman. Ini dari batang, ini kan termasuk batang. Terus ini akarnya juga belum proporsional. Sebelah sini akarnya juga kosong. Besok kita masih perlu nambah-nambah lagi untuk pohon ini. Ini dari gabungannya Mas. Ini dulunya gabungan, cuman 4 batang dari sebesar ini batang. Luar biasa guys. Ya, ini ownernya Bapak Pak Dedi. Pak Dedi, Dedi Nur Bejatno. Alamat mana Mas? Alamatnya Kaliboto, belakang pom Kaliboto ini. Purworejo Kedung ya guys. Pucang lah, gitu. Kedung Kedung Pucang. Pucang. Purworejo guys, Kabupaten Purworejo. Purworejo guys. Oke, ini jadi kalau ampas atasnya itu harus Los ya Mas? los mas, harus los. Jadi kalau kita Siap, mau siap. buat mahkota di sini untuk asnya, kalau dia nggak los, ini nggak mau besar mas. Jadi nggak bisa besar. Pokoknya karpel kalau main bonsai itu harus sabar ya Mas ya. Harus sabar. Jadi kalau dulu ini nggak bisa sabar ya nggak mungkin. Nggak terbentuk mungkin seperti besar ini. ini. Iya, mantap sekali guys. Ini buat teman-teman bisa lah, rekomendasi banget pohon amplas ya guys. Luar Jadi biasa kalau karakternya. amplas meskipun daunnya sebesar ini, besok kalau udah kecil bisa sekecil ini mas. Itu contohnya guys. Jadi bisa sekecil ini bisa. Luar biasa. Mantap sekali. Ini karena kondisinya malam jadi kita nggak bisa Ya. video muter full ya teman-teman. Mohon maaf ya guys. Mohon maaf. Mohon maaf sekali. Terus ini dari kekurangan pohon ini sebenarnya juga ada teman-teman. Ini antara setang yang ini dengan yang belakangnya itu terlalu dekat. Nah, ini kan setang pertama, setang kedua, terus ini berhimpitan. Nah, ini harusnya kan larinya ke sini. Nanti besok kita bisa tekuk lagi kalau ini udah los, posisi los, ini kita bisa tekuk lagi ke sini jadi seperti ini posisinya. Siap. Oke. Ini proses dari gabungan itu cuman sekitar 4 tahun. 4 tahun 4 tahun sampai 6 tahun lah bisa Luar jadi biasa, seperti guys. ini. bisa Dengan- menjadi investasi masa Iya. depan guys. Jadi kalau bonsai kalau kita rawat dengan tekun insya Allah juga dia juga bisa membantu untuk ekonomi kita. Hasilnya Oke. tidak mengecewakan guys. Oke. Ya, luar biasa. Yang penting dengan syarat dirawat dengan tekun, terus kita juga nggak gengsi untuk belajar dengan teman-teman karena bonsai kan penuh perkembangan ya guys ya. Ya, siap. Jadi model bonsai yang lama dengan yang sekarang kan banyak perbedaan juga. Jangan perbedaannya. Oke. Siap. Ini dulu juga sudah masuk ke Supranti sih. Ke dari cabang, anak cabang, terus cucu cabang lah bahasa saya. Kalau cucu cabang itu udah pernah, tapi karena kepanjangan ini dipres lagi. Siap. Untuk perawatan dan pemupukan kalau pohon amplas, kalau di sini kita perawatannya cukup full siram, sinar matahari harus full. Terus sebenarnya yang paling bagus itu ada yang buat penghilang hama itu disemprot kurang lebih 1 bulan sekali. Terus kalau pupuk kita pakainya kotoran sapi, itu Siap. kita fermentasi dulu, disterilisasi dulu, disemprot pakai yang mau untuk buat hama itu disemprot dulu. Terus setelah itu baru kita timbun. Nah, timbun di sini. Ini pun sebenarnya belum kering. Nah, dari sini kalau pupuk belum siap, contohnya hamanya jadi seperti ini ya. Ini naik teman-teman, naik masuk ke Batangnya guys. batangnya dari potongan-potongan ini. Itu untuk fikus kelemahannya itu teman-teman, terutama amplas. Oke, siap. Mungkin Terus untuk pengarahan cabang sebenarnya kalau ampas enak dari yang kecil segini. Nah, dari segini. jangan terlalu besar ya Mas. Soalnya kalau terlalu besar patah mas. Patah ya. Nggih. Oh, Jadi berarti karakter amplas itu Getas mas. getas. Getas. Jadi kalau udah sebesar ini nih ditekuk, kalau sininya nggak dilukai dulu biar bisa lurus, itu pasti patah mas. Patah ya Mas. Tapi keistimewaannya juga karakternya dari amplas ini. Beda dengan yang lain ya Mas. Ini nggak bisa Luar ditiru biasa. mas. Ini tanpa pahatan, tanpa apa. Ini Alami berarti Mas. alami mas, ini Cuma dari sulur. Dari akar Dari sulurnya akar ditarik gantung. gitu ya. Nggih. Luar Ditarik, biasa, guys. ditata gitu. Luar biasa. Terus terutama kalau amplas sering-sering sikat pohon ya mas ya. Mohon maaf ya guys, ini
Jarang perawatan. jarang perawatan karena ownernya kita juga sibuk. Saya juga kurang maksimal di bonsai juga, cuman buat sambilan, tapi alhamdulillah juga masih kopen lah bahasa saya. Masih Siap, kopen. siap. Mungkin di sini masih ada banyak lain guys. Ini ada kimeng guys. Main. Luar Ada biasa kimeng. kimengnya. Dari sini mas, mukanya Oh, dari situ. enak dari sini. Luar biasa ini kimengnya guys. Ini kimeng. Ini Sama. sudah mulai dicangkok. Untuk guys buat budidaya Buat guys. budidaya lagi. Buat ditempelin lagi. Ini contohnya ditempelin juga guys. Ini dulunya cuman Tempelin. akar sulur semua juga mas. Jadi Tempelin. dulunya gabungan, ini akar sulur. Terus ini saya pecahin. Jadi teman-teman kalau mau buat rapet ya, bahasa saya itu rapet. Nah ini jadi tadinya renggang seperti ini teman-teman. Setelah saya pecah, ini sudah waktunya dipecah lagi ini. Jadi gini dipecah, ini dipecah, terus ini juga dipecah. Jadi nanti akarnya bertahap. Siap, Nah, siap. Setelah ini besar, nanti ini dipotong, terus bercabang lagi. Karena akar juga ingin tumbuh seperti atasnya. Jadi ada Ada percabangannya. ya, ada percabangan. Bahasanya anak akar lah. Nanti ada cucu akar juga. Oke. Oke mas, saya mau bertanya, akar yang siap dipecah seperti ini itu ukurannya berapa mas? Sebenarnya jari segini pun sudah berani dipecah mas. Sudah berani ya? Oke. Siap, Sudah siap, berani. siap. Terus ini kayak gini, yang ada lubang seperti ini, kita tatah di sini, nanti dia akan membengkak mas, jadi rapet. Siap, siap. Daripada tatahan itu, pahatan itu, nanti dia akan membengkak dan rapet dengan sendirinya. Siap, siap. Mungkin lebih cepat lagi ditutupi dengan akar sulur kayak gini ya mas ya? Iya. Oh siap. Tapi ini resikonya kalau terlalu besar, nanti batangnya yang cabang atas ini akan kalah. Oh, Jadi enak dipahat. siap, siap, siap. Untuk teman-teman besok untuk cara mahatnya, terus ininya kita praktek lah. Ini Oh, kita siap. review dulu. Besok kalau ada waktu di Ada waktu lain, luang, nggih, kami nanti akan kita buatin praktek videonya, lagi. tutorialnya bagaimana cara pecah batang ya guys. Pecah akar. Pecah bukan akar. Pecah akar. Nanti untuk cangkok anting putri, cangkok kimeng, saing simbol dan Mungkin, sebagainya bisa kita review. Ya guys, jangan lupa subscribe ya guys. Terima Nyalakan notifikasinya biar mendapatkan video ter-up to date ya guys. Oke guys, ini pohon kimeng, kemudian ada pohon iprik guys. Nah, Luar biasa ini pohonnya guys. ini dari sini Mas Ardi mukanya. Luar biasa. Oh, ya, mohon maaf. Coba Siap, sebelah siap, sini, Mas siap, Ardi. siap. Luar biasa ini guys, pohon amplas. Pohon iprik guys. Iprik. Iprik. Ini iprik pupus hijau ya teman-teman. Pupus hijau ya. Oke. Dari iprik pupus hijau ini, nah tadi yang saya katakan dengan akar yang belum merata, belum rapat, ini seperti ini teman-teman. Benar-benar bahan han. Nah, jadi besok kita praktek. Nah, setelah akar seperti ini, besok kita pecah. Pecah ya guys. Kita tata, kita pecah, kita tata, kita pecah. Nanti dia akan membentuk batang. Nah, membentuk Siap. batang. Terus kita juga akan menata di bagian batangnya supaya terlihat alurnya itu terlihat. Tapi untuk menata bagian batangnya, untuk memahat ke sini, membuat alur, ini perlu pengelosan. Siap. Nah, ini setelah karena ini kemarin sudah dipotong karena sudah hampir over. Besok kita nunggu los lagi baru kita pahat. Oh, siap. Selanjutnya untuk video berikutnya mungkin kita akan mencoba untuk pecah akar iprik atau kimeng. Siap. Ini untuk program besar ya Mas ya. Oh, Nanti kalau kecil bisa cuman ditata akar ataupun pecah batang ya. cuman pecah batang itu bisa. Ini guys, mungkin buat teman-teman yang mau bikin Iprik, pohon besar oke. jenis ficus, ini sebagai Referensi lah, referensi, bisa buat contoh referensi teman-teman. dengan akar sulur-sulur bisa ditarik. Ini seperti ini. Nah, ini langsung ditarik ke sini. Bawahnya Ditarik dikasih pupuk lagi. besar dipecah ya, guys. Luar biasa. Dengan syarat kalau mau bikin seperti ini atasnya harus Los ya mas. losan, nggih. Nggak Luar boleh biasa. dipotong dulu. Luar biasa guys. Besar ini loh guys pohonnya. Besar guys. Ini sekitar bulat 1 meternya 1 lebih, meter ya? teman-teman. Nggih, 1 meter Luar lebih. biasa guys. Ini ownernya juga Bapak Dedi. Ini belum lama ya teman-teman. Ini masih kurang lebih 2 tahun. 2 dari tahun, guys. sebesar ini. Oke, ini tadinya posisinya miring ke sana semua. Luar biasa investasi nih guys. Oke, jadi kalau bonsai insya Allah menjanjikan. Menjanjikan. Dengan syarat yaitu dirawat dengan Telaten ya, guys. benar, ngikutin tren juga. Untuk di